Ya, Bismillahirrahmanirrahim. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Sintiayanti dengan nomor BP 2011083015. Saya moderator dari kelompok 8. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang latihan visualisasi data yang akan dijelaskan oleh Filbert. Kepada Filbert dipersilakan. Ya, saya Filbert Trisatella, berasal dari kelas 1 KTRPL. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu prodi mahasiswa. Jadi saya memiliki data dari Google Form. Ini adalah data yang saya dapatkan dari analisa saya. Yang dari Google Form akan berbeda dengan yang manual kita bikin. Jadi misalnya yang TRPL kita dapatkan data TRPL, Telkom, MI itu kan itu bawaan. Kalau yang ada saya tuh cantumkan itu yang lainnya gitu. Bentar kata dulu lah. Yang saya cantumkan tuh misalnya ada yang data yang double, misalnya tak ada dan tidak ada itu kan sama intinya, tapi itu adalah beda variabel, jadi lebih banyak gitu apanya. Misalnya yang variabel-variabel lain yang memasuki itu. Ya lanjut. Dan begitulah kita buat tabelnya itu. Yang pertama TRL yaitu ya yang bisa kita baca gitu. Bisa dilihat itu ada beberapa perbedaan, misalnya tidak ada gitu 13%, atau akuntansi gitu, beda penulisan aja bisa membuat perbedaan dari apa namanya data tersebut. Jadi tabel ini bisa kita buat untuk membuat pie chart dan bar chart dan apa namanya Pareto chart nantinya. Dan selanjutnya itu bar chart pie chart dulu. Yang pertama pie chart yang kita bikin itu pertama 35%. Jadi dia makin dari kanan tuh besar, terus makin ya mengitar itu melingkar itu makin kecil gitu, makin dari 35%, 14%, 12% makin kecil sebenarnya. Dan selanjutnya itu bar chart. Dia bisa dilihat itu makin ke kanan makin kecil dari TRPL, Telkom, dan tidak ada, dan selanjutnya sampai sastra Indonesia. Selanjutnya itu Pareto chart. Dari yang saya pelajari, Pareto chart ini adalah chart yang makin tujuannya adalah melihat perkembang yang mana yang perbedaan dari data-data tersebut. Misalnya TRPL dan Telkom tuh berapa perbedaannya, dan Telkom dan MI berapa perbedaannya. Jadi pie chart tuh makin ke kanan makin apa, kalau garisnya makin naik sampai 100% gitu. Selanjutnya adalah tingkatan kuliahnya. Jadi ini dari Google Form, tingkatan kuliahnya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ada juga tidak ada, tak ada, bisa dilihat tuh tak ada dan tidak ada intinya sama kan. Iya. Ya 30 ya makin. Selanjutnya adalah pie chart, tabel frekuensi yang kita bikin dulu. Kita lihat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 8 dan tidak ada. Itu kan ya intinya sama, jadi memperkit frekuensi kita. Jadi apa namanya? Tabel apanya? Pie chart kita lah gitu. Selanjutnya adalah pie chart-nya. Pie chart. Pie chart-nya. Oh iya. Bisa pakai itu gimana? Bentar agak kecilnya. Ya, yang pertama kita bikin tabel frekuensinya dulu kan. Kita bisa lihat ada perbedaan dari yang Google Form itu kan, tadi ada perbedaan penulisan aja bisa membuat perbedaan itu. Jadi dari tabel ini kita bisa membuat pie chart lagi, bar chart, dan Pareto chart lagi. Udah, selanjutnya lagi. Ya selanjutnya host tolong selanjutnya dijelaskan oleh. Oh ya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi Filbert. Yang selanjutnya ini yang sosmed favorit yang sering digunakan. Dari hasil Google Form kemarin, kita bisa melihat hasil grafiknya dan membuat tabel untuk
yang pertama itu memang membuat tabel terlebih dahulu agar kita bisa membuat pie chart, bar chart, dan Pareto chart. Dari tabel frekuensi ini terdapat sosmednya, frekuensi, dan relatif frekuensi. Untuk membuat pie chart ini kita dari tabel frekuensi tersebut. Begitu juga dengan bar chart dan Pareto chart. Kalau Pareto chart ini dari tabel frekuensi tadi ada relatif frekuensi dan ada juga kita tambahkan kumulatif frekuensi untuk membuat Pareto chart. Selanjutnya sistem pada handphone yang disukai. Dari sini kita juga membuat tabel frekuensinya agar bisa mencari pie chart, bar chart, dan Pareto chart. Dari pie chart ini bisa kita lihat persennya yang memilih iOS dan Android. Begitu juga dengan bar chart atau tabel batang, dan Pareto chart untuk melihat ini hanya digunakan ketika kita membutuhkan saja untuk melihat frekuensi yang tertinggi yang dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima, kecerahan layar pada handphone. Pada Google Form ini yang diisi beberapa orang, hasilnya itu terdapat 83 orang yang telah mengisi mengenai kecerahan layar handphonenya. Dan ini adalah tabel frekuensi yang kita buat di Excel. Hasilnya sangat redup. Isinya kecerahan layar handphone, frekuensi, relatif frekuensi. Untuk membuat pie chart, bar chart, dan Pareto chart, kita memerlukan tabel frekuensi dulu. Kita harus membuat tabel frekuensi dulu. Baru bisa kita membuat pie chart. Dan selanjutnya Pareto chart ini digunakan untuk mengukur frekuensi yang tertinggi. Jadi yang tertinggi di sini adalah redup 80%. Yang keenam, kartu apa yang digunakan? Dari data survei Google Form yang digunakan mendapatkan hasil yaitu sebanyak 68 orang yang sebanyak 47 orang menggunakan kartu Telkomsel, Axis 19 orang, Excel dan Tri tidak ada, sedangkan M3 dan Smart Tri masing-masing 1 orang. Begini bentuk diagramnya. Lanjut. Ini tabel frekuensi ini sama dengan yang tadi. Kita harus membuat tabel frekuensi dulu, baru bisa membuat pie chart, bar chart, dan Pareto chart. Begitu seterusnya. Selanjutnya, game favorit yang sering digunakan. Dari data yang didapatkan hasil Google Form ialah sebanyak 79 data yang dikumpulkan dan mendapatkan data sebanyak 32 orang memainkan game Mobile Legends, 26 orang bermain PUBG, 7 orang bermain COC, 4 orang bermain AOC, 1 orang memilih Beer Bears, dan Genshin Impact, dan 8-nya tidak memiliki game apapun. Terus kesimpulannya game favorit yang yaitu Mobile Legends, sebanyak 32 orang. Lanjut. Ini bentuk diagram lingkarannya. Terus selanjutnya kita membuat tabel frekuensi yang isinya game favorit, frekuensi, relatif frekuensi yang menghasilkan pie chart, bar chart, Pareto chart, dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.